Halo Linggo Buddies, kembali lagi bersama saya Miss Adibah dan kali ini kita akan lanjut ke pembahasan TOEFL ITP yang seksi grammar atau structure and written expression. Oke? Tapi sebelum kita melihat soal-soal TOEFL ITP, kita akan lihat strateginya dulu nih. Silakan dibaca strategi 1 sampai 5. Boleh di-pause. Oke, jadi kalian perlu ingat kalau di TOEFL itu bentuknya selalu kalimat. Jadi dibaca dulu kalimatnya, kemudian dilihat pilihannya. Ada 4 pilihan A, B, C, D, kemudian baru lihat keywords-nya atau kata kunci dari soal tersebut. Gitu ya. Kalau misalkan masih ragu, bisa dieliminasi. Yang penting tidak harus diisi, jangan sampai blank, harus diisi ya. Dan kalau dalam grammar ada 40 soal dalam waktu 25 menit, jadi intinya satu soal itu sekitar 37,5 detik. Tapi kalau kalian udah tahu hacknya atau cara menjawab, itu akan jauh lebih mudah. 1 sampai 5 detik pun bisa tahu jawabannya. Oke? Jadi untuk video kali ini kita akan fokus ke pembahasan structure, yaitu pertanyaan 1 sampai 15 gitu ya. Kalau pertanyaan 1 sampai 15, kalian perlu melihat jawabannya, jawaban yang benar gitu ya. Kita lihat di sini. Nah, nomor satu. Nomor satu bisa dibaca terlebih dahulu. Nah, nomor satu itu sudah saya highlight keywordnya. Keywordnya adalah ada tahun in 1851. Berarti dia itu butuh simple past atau verb 2. Kenapa? Kalau kalian lihat pilihannya, semua pilihannya itu adalah verb. Jadi nggak usah lihat lagi butuh apa atau yang hilang apa. Udah pasti verba, karena semuanya itu adalah verb. Nah, karena di sini kata kuncinya adalah 1851, betul verb yang kedua. Yang manakah verb kedua dari begin? Ayo yang mana ayo? It is yang B ya. Jadi begin ya pakai I, began pakai A, begun gitu ya. Jadi yang B jawabannya. Lihat kan kalau misalkan kalian tahu kata kuncinya yang ini butuhnya simple past, sudah tahu verb 2-nya apa, 5 detik aja udah bisa menjawab. Alright, kita lanjut ke nomor 2. Nah, ini silakan di-pause dan dibaca. Nah, kalau kalian lihat yang hilang apa, ini pilihannya ini macam-macam. Ada yang dia bentuknya noun phrase ya, kata benda. Ini bagian dari klausa gitu ya. Ini ada subjek, ada verb. Jadi intinya beda-beda. Karena jawabannya nggak kayak nomor satu yang udah pasti semuanya verba, kita harus tahu yang hilang apa. Kita lihat subjek dan verbnya, karena kalimat itu perlu diingat lagi. Sentence dalam bahasa Inggris itu wajib ada subjek and verb. Dan kadang-kadang verbnya butuh objek, kadang-kadang enggak gitu ya. Jadi tergantung. Kadang-kadang butuh objek atau komplement, kadang-kadang enggak. Gitu ya. Opsional. Jadi tergantung verbanya. Kita lihat subjek dan verbnya. Subjeknya apa? Udah jelas the Celesta. Kemudian verbnya mana? Ini resembles. Kalau ada 2,2 itu dia hanya penjelasan dari subjek gitu ya. Jadi nggak usah dilihat. Ini subjek verb. Oke, berarti yang hilang apa? Nah, kalau misalkan resemblance adalah verb yang butuh objek, berarti kita butuh objek. Nah, objek itu, teman-teman, objek itu selalu kata benda. It's always noun. Jadi kita cari yang noun atau yang noun phrase. Yang manakah yang noun phrase? Ini yang A betul kayaknya. Ada a small upright piano. Gitu ya, noun phrase. Yang B salah karena ada how. Yang C salah karena ada is. Yang D salah karena ada as. Jadi jawabannya yang A. Oke, mudah kan? Kita akan ke nomor 3. Nah, nomor 3 silakan dibaca, bisa di-pause lebih dahulu. Oke, setelah dibaca, terus dilihat jawabannya, jawabannya juga beda-beda, gitu kan. Nah, ini kalau kalian lihat, yang hilang itu ada di antara 2 koma. Sudah banyak penjelasan tentang ini, dan di TOEFL banyak banget
koma 2 itu namanya apositif. Apositif itu selalu noun atau noun phrase atau dia juga bisa adjective clause ya yang which, who gitu. Oke, kita lihat dulu adakah yang noun phrase atau adjective clause. Yang satu writer of eloquent dia itu kurang tepat, fungsinya itu eloquent writer gitu ya. Yang B ini ada whose-nya kurang tepat. Yang C ini kelihatan betul noun phrase karena ada artikel an, kemudian ada adjective, ada noun. Dia namanya noun phrase. Yang D juga salah, dia ini gerund. Jadi yang tepat adalah yang C karena dia bentuknya noun phrase, an eloquent writer. Oke? Positif noun phrase. Baik, kita ke nomor 4. Silakan dibaca terlebih dahulu. Nah, kalau yang ini kita bisa lihat nih dari pilihan jawabannya. Dari pilihan jawabannya as long, so long, that. Ini kelihatannya sudah jelas ya setelahnya itu butuh 15 minutes. 15 minutes ini durasi. Kalau durasi berarti butuh selama. Selama itu yang mana? Yang as long as, yang bravo. Gitu ya. Jadi jelas as long as artinya selama setelahnya 15 minutes. Yang lain salah. Kita lanjut ke nomor 5. Nah, yang nomor 5 ini bisa dilihat pilihan jawabannya itu semuanya ada kata sambung atau conjunction. Kalau kata sambung ini berarti harus lihat nggak hanya grammar tapi juga artinya gitu ya. Dari grammarnya bisa, tapi kadang-kadang butuh lebih dalam ke arti meaning dari kalimat tersebut. Nah, kita lihat di sini protein digestion begin ya in the stomach ends. Nah, ini ada verb 1. Ini juga ada verb 1. Verb 1-nya ketambahan S ya. Verb 1 ketambahan S, verb 1 ketambahan S berarti dia butuh apa di sini? And karena paralel. Begins, mulai, dan berakhir. Jadi jawabannya yang B. Ya. Yang lain kurang tepat. Alright, kita ke nomor 6. Silakan dibaca terlebih dahulu. Boleh di-pause. Ini panjang ya jawabannya kalau kalian bisa lihat dan itu mirip-mirip cuma strukturnya aja yang diganti gonta-ganti gitu. Kita lihat di sini when natural gas burns ini ada satu klausa nggak usah dilihat berarti kita lihat ke klausa yang kedua. It's blah 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 into atoms of carbon and hydrogen. Nah, ini berarti di klausa yang kedua kalian harus mencari subjek dan di klausa yang kedua ya ini kalian harus mencari subjek dan verbnya dulu. Ada nggak subjeknya, ada nggak verbnya. Di sini ada it's, tapi nggak ada noun-nya. Dan di sini juga nggak ada verbnya. Ini seperti object of preposition ya, bukan verb. Jadi yang hilang adalah subjek dan verbnya. Yang manakah bisa jadi subjek dan verb. Subjek itu selalu noun, kata benda, verb ya kata kerja. Kita lihat hydrogen molecules ada komanya, ini udah pasti salah. Broke up ya bukan subjek, harus ada subjeknya dulu. Hydrocarbon molecules break up. Ini seperti tepat, ini ada subjek, kemudian ada break up, ada verb. Kita lihat yang D ya, break up, oh udah pasti salah. Karena mestinya harus dinilai dengan subjek dulu, hydrocarbon molecules. Kemudian verb, ya, verbnya itu break up. Jadi yang C yang alright. Kita lanjut ke nomor 7. Nah, ini kalau kalian lihat juga ABCD-nya itu sama, sama jenisnya yaitu quantifier gitu. Dalam bahasa Inggris namanya quantifier. Nah, ini udah bisa jelas banget kalau kalian lihat quantifier itu selalu lihat kata bendanya, noun yang terdekat dengan quantifier tersebut. Ini kata bendanya, nounnya itu singular atau plural? Plural. Ya, karena nounnya plural berarti um, yang bisa menjelaskan plural itu yang C ya, hanya C. Yang A ini bisa singular, bisa plural. Yang B ini juga
Ini harus singular, every juga singular. Jadi yang tepat yang C, karena setelah all wajib noun plural, ya, atau plural noun. Jangan, gitu ya. Kalau kalian udah tahu kata kuncinya cepat banget juga ini. Kita lanjut ke nomor 8, bisa dibaca terlebih dahulu. Nah, ini nomor 8 juga mirip-mirip ya. Jadi kita harus tahu yang mana yang hilang nih di sini. Pertama kita pasti cari subjek sama verbnya dulu. Ini subjeknya jelas yang ini. Oops. Subjeknya jelas. Yang ini ya. Kemudian verbnya ini form, bukan form ya, dia form. Membentuk, dia verb 1. Berarti yang hilang apa? Yang hilang itu mungkin objek ya, karena form membentuk itu perlu kata benda setelahnya. Verb transitif yang butuh objek. Jadi objek itu ya, objek teman-teman itu selalu noun. Tentunya selalu kata benda, noun atau noun phrase dan teman-temannya ya. Jadi yang manakah yang bisa jadi kata benda? Creeping colonies, ini bisa creeping colonies ya, dia jamak kata bendanya, ini adjective noun, which ini salah, creeping colonies are, ada salahnya colonies creep, ini kurang tepat, ini subject verb jadinya. Kalau ini adjective noun, itu noun phrase ya. Creeping di sini jadi adjective teman-teman, yang sini jadi noun, jadi dia bentuknya adalah noun phrase. Berarti tepat, dia bisa jadi objek yang hilang. Jawabannya adalah yang A. Baik, kita ke nomor 9. Silakan dibaca terlebih dahulu. Oke, kalau kalian lihat ini juga mirip-mirip bentuk katanya, cuma digonta-ganti posisinya, gitu ya. Kita lihat dulu Ruth Bader Ginsburg, ini ada subjek. Kemudian argued, ini ada verb, 6 women write cases-nya ada objek, gitu. Jadi kalimatnya udah lengkap. Before, ini ada before, berarti ada pausa kedua. United States Supreme Court in 1970s. Oke. Nah, terus ada koma. Nah, setelah koma ini, dia butuhnya teman-teman adalah adjective clause. Ya, tapi bisa juga yang bentuknya reduce adjective clause. Reduce adjective clause itu maksudnya apa? Dia butuhnya itu yang present atau, nah kalau kalian mau belajar, namanya reduce adjective clause. Dia butuhnya itu, dia biasanya adalah verb in atau verb yang ketiga, present atau past participle. Kayak gitu. Yang manakah, adakah verb satu, verb in atau verb 3 ini of enggak, five ini enggak, of them enggak. Nah ini dia verb 3, verb in, sorry, verb in, meaning five of them. Dia reduce adjective clause, namanya present participle. Silahkan dicari ya, kalau misalkan perlu penjelasannya di dalam, karena dia kalimatnya udah lengkap, koma berarti dia butuhnya present atau past participle. Oke, kita ke nomor 10. Silakan dibaca terlebih dahulu. Nah, ini juga bentuknya, dia komponennya ada direct semua, itu ada direct, cuman beda-beda gitu ya. Kita lihat apa yang hilang di sini. Jadi kalau misalnya apa yang hilang, kita harus cari subjek dan verbnya dulu. Udah lengkap atau belum? Natural selection ini subjek, jelas. Is defined itu verb. Kenapa kayak gini? Dia pasif ya. Jadi is defined. Jadi verbnya pasif, didefinisikan sebagai the process. Nah, ini ada kata benda lagi sebagai proses yang, gitu kan. Kalau ada yang di bahasa Indonesia, berarti kita butuh adjective clause. Yang mana yang butuh, yang bisa yang merupakan adjective clause, to which, of which, atau that directs. Yang mana yang tepat? Ini direct sudah pasti salah ya, ya. Ini ada to which, of which, atau yang that aja. Jawaban yang tepat adalah yang that directs ya. Kenapa? Karena setelahnya itu udah ada objeknya, the course. Jadi kita nggak boleh ada it lagi, nggak boleh ada to lagi.
Oke, yang tepat adalah that direct. Silakan dibaca dengan that directs-nya di dalam kalimat, kedengarannya juga paling klop gitu ya. Karena dia adjective clause-nya tepat. Baik, sekarang ke nomor selanjutnya, nomor 11, silakan dibaca terlebih dahulu. Nah, dia itu apa yang hilang di sini yang di depannya? Ada 363 miles and nah, di sini apa yang butuhnya? Dia ada subjek, ada verb-nya nggak? Ini ada subjek, ada Eric Channel, ada verb, berarti dia itu butuh sesuatu yang di sini yang bukan klausal. Apa yang dibutuhkan? Apakah the extension of 360 mile kurang tepat? Karena kalau the extension of, dia butuh verb di sini. The extension kurang tepat, nah extending ini yang tepat, dia butuhnya gerund teman-teman. Extension pasti salah karena dia verb, nggak mungkin verb itu di depan, nggak mungkin. Jadi dia butuhnya itu gerund ini verb ing. Okay, extending 363 miles between the cities of Albany and Buffalo in New York State, blah blah blah. Alright, kita ke nomor 12. Nomor 12, ini lumayan tricky nih. Jadi nomor 12 itu kalau kalian lihat ada di dalam koma 2. Berarti namanya apa tadi? Namanya apa? Namanya dia apositif. Apositif itu selalu noun, ya, kata benda atau noun phrase, kayak gitu-gitu. Nah, dia ini ada a water, ya, a water soluble vitamin. Dia itu udah kata benda di sini. Kok ada stored in the body? Berarti dia itu butuh yang. Kalau yang di bahasa Inggris itu udah pasti, kalau bahasa Indonesia itu biasanya butuh yang. Vitamin yang kayak gimana? Yang men-store atau masuk ke dalam badan gitu ya, yang disimpan dalam badan, berarti kita butuh adjective clause. Manakah yang artinya yang masuk? Ya, jadi yang mana adjective clause yang A betul salah, nggak ada adjektifnya, C juga salah, yang B juga nggak ada to be-nya. Jadi yang adalah yang B. Jadi a water soluble vitamin, vitamin yang disimpan, that yang tidak disimpan. Jadi jawabannya yang berapa? Alright, kita ke nomor 13. Akan dibaca terlebih dahulu. Nah, 13 yang hilangnya apa? 13 ini yang hilang jelas ini ada top 3 ya, is rooted ya, berarti dia pasif. Ya, berakar, ya berakar. Berarti butuhnya apa di sini yang hilang? Subjek, dan subjek itu selalu kata benda. Yang mana yang kata benda yang salah karena dari while. Dia bukan kata benda, dia jadi klausa. Yang B ini kelihatan kata benda, the history of blah blah blah. Yang C ada that-nya. Yang D ini sebenarnya kata benda, tapi kata bendanya ini ada both ya. Jadi plural. Kalau misalkan yang D jawabannya berarti kurang tepat dengan verb-nya. Kalau misalkan D jawabannya, verb-nya mestinya are di sini. Jadi yang tepat adalah yang berapa? Oke. Karena dia singular di history. Satu. Singular. Bukan histories. Baik, we're going to the next one. Nomor 14, silahkan dibaca terlebih dahulu. Nah, ini bisa dilihat ya setelah when. Nah, setelah when itu dia biasanya adalah klausal lagi, berarti butuh subject dan verb. Gitu. Yang manakah yang bentuknya subject dan verb? Yang A udah pasti bukan. Ada das. Yang B, condensed water vapor, ini juga bukan. Yang C, ini kelihatannya ini water vapor ya, uap air. Ini seperti subjek, noun, condenses. Ini kondensasi ya.
Yang di condensation of water vapor ini cuma subjek doang, kata benda doang. Jadi kurang tepat. Kita butuh subjek dan verb. Jadi yang tepat ada yang C. Oke. Terakhir nomor 15, silakan dibaca. Nah, nomor 15 ini mirip-mirip sama beberapa nomor yang lalu. Jadi, kalau kalian lihat kalimatnya itu udah lengkap. Manufacturing, subject, is, ada verb, Canada's most important economic activity. Terus ada complement. Nah, ini ada koma. Nah, setelah kalimatnya komplit ada koma, berarti dia butuh reduce. Adjective clause yang dia bentuknya present participle atau past participle. Jadi dia butuhnya verb 1 kalau enggak verb 3. Ya. Jadinya dia butuh, verb in atau verb 3. Udah pasti itu. Ya. Dia butuh present atau past participle. Yang mana kayak ada nggak verb 1 atau verb 3? Ini bukan, nah dia engaging 17% of the workforce. Berarti dia yang verb in ini ya. Dia namanya present participle, engaging ya. Sebanyak 17% ya, yang mencakup 17%. Oke? That's all for today's session. Untuk yang structure TOEFL ITP itu 1 sampai 15. Untuk yang selanjutnya kita akan ada video yang sesi kedua dari nomor 16 ya. Ini udah ada nih 16 sampai 40, banyak ya. Untuk kita ada sesi kedua. Tapi jangan lupa kalau menurut kalian ini bermanfaat, follow social media, share on Instagram, TikTok, dan YouTube. Silahkan subscribe dan like. Dan kalau misalkan ada pertanyaan atau komentar, bisa juga di komen di video ini. Thank you very much everyone. I'll see you again on the next video.